Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada hari ini, Senin 6 April tahun 2020, firman Tuhan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat di dalam Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, yang kami sembah dan puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika kami mengerti kehendak Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami yang Tuhan perkenankan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus diurapi di Betania, dan perikop yang kedua, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Yang begini bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan sebagai dasar renungan bagi kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari lagi kita akan merayakan atau memperingati yang pertama, yaitu Jumat Agung atau kematian Yesus atau wafatnya Isa Al-Masih.
yaitu pada hari Jumat tanggal 10 April tahun 2020 dan juga hari raya Paskah atau kebangkitan Yesus pada hari Minggu tanggal 12 April tahun 2020. Jadi ada 2 hari penting yang akan kita peringati. Berkaitan dengan 2 peristiwa ini, maka firman Tuhan pada hari ini bagi kita adalah persiapan menjelang hari kematian Yesus. Dicatat oleh Rasul Yohanes bahwa 6 hari sebelum Paskah, pada ayat 1 dalam nas kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paskah adalah hari raya terbesar bagi orang-orang Israel untuk memperingati keluarnya orang Israel dari perbudakan di Mesir. Oleh sebab itu, Paskah dirayakan oleh orang-orang Israel, terutama dengan beribadah di Bait Allah, di Yerusalem. Pada saat Paskah, orang Israel dari berbagai daerah datang ke Yerusalem. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus dalam hal ini bersama dengan murid-muridnya juga hendak ke Yerusalem. Namun sebelum tiba di Yerusalem, sampaikan dalam nas kita ini bahwa Yesus singgah di Betania. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Betania adalah kota kecil dekat Yerusalem, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus dari kematian. Ini adalah tanda yang ke-7 yang telah dibuat oleh Yesus, yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam Injil ini. Ini terdapat pada pasal 11 ayat 1 sampai 44. Jemaat Tuhan, setiba Yesus di Betania, di situ diadakan perjamuan baginya. Pada ayat 2 dikatakan, di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Pada saat perjamuan sedang berlangsung, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minyak narwastu adalah parfum import yang dibuat dari akar pohon narwastu. Dan pohon narwastu ini hanya tumbuh di India Utara. Dikatakan dalam nas kita ini bahwa minyak narwastu ini dijual dengan harga 300 dinar. Menurut Injil Matius pasal 20, bahwa upah pekerja atau buruh 1 dinar sehari. Jadi kalau 300 dinar harga parfum narwastu, itu sama dengan 300 hari upah pekerja atau buruh pada waktu itu. Oleh sebab itu tindakan Maria ini dianggap oleh Yudas suatu hal yang sia-sia, karena ia meminyaki kaki Yesus. Sepatutnya itu bisa dimanfaatkan bagi orang miskin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yudas dalam nas pada ayat yang ke-6 dijelaskan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bisa saja dikatakan oleh Yesus terhadap Yudas
karena Ia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Namun bukan itu yang hendak disampaikan oleh Yesus, melainkan dari tindakan Maria itu Yesus memaknai bahwa tindakan Maria adalah untuk menjembatani akan kematiannya. Pada ayat 7 dikatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Maria sama halnya yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang menjadi budaya di mana mereka mengawetkan jenazah dengan meminyakinya. Nah, ini telah dilakukan oleh Maria terhadap Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang dilakukan oleh Maria ini menunjukkan bahwa ini adalah waktu di mana ia pada saatnya akan mati, dan Maria telah mewujudkan kasihnya terhadap Yesus dengan meminyakinya. Dan ini adalah sungguh suatu perbuatan di mana Maria telah melayani Yesus dengan seluruh hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, dari nas kita hari ini ada pertanyaan yang kita renungkan. Menjelang kita memperingati kematian Yesus dan Paskah. Yang pertama, apa bentuk pelayanan yang kita lakukan sebagai umat Tuhan yang beroleh kasih dari Tuhan Yesus, yang rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari dosa. Yang kedua, lakukanlah apa yang patut bagi Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Marta dalam nas kita ini, di mana Marta melayani. Demikian juga Lazarus yang dekat dengan Yesus, serta Maria yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita dan melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ora et labora. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang telah menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikannya. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam pimpinan Tuhan, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan adalah untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin.